Semuanya, kembali lagi di channel aku. Untuk kalian yang baru di channel ini, salam kenal. Jadi hari ini aku mau ngelanjutin segmen aku yang baru, yaitu sharing-sharing ke kalian. Karena menurut aku ini cukup banyak dialami oleh para perempuan khususnya. Jadi aku ngerasa aku perlu sharing ini ke kalian tentang kesehatan reproduksi kita dan apa yang kita rasain selama kita menstruasi atau haid gitu. Itu pasti sakit kan. Nah, mungkin emang ada yang nggak ngerasa sakit, tapi biasanya ada ngerasa pegel-pegel atau ngerasa kram atau ngerasa sakit yang menurut kalian tuh normal ataupun nggak normal. Itu aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku menghadapin rasa sakit itu gitu. Ya udah, yuk nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya. Sebelumnya aku mau cerita dulu kalau aku tuh ngerasain menstruasi itu sejak kelas 6 SD dan selalu sakit banget. Sakitnya tuh sampai bikin aku ngerasa kayak aduh gila sih, tapi aku gak nyampe pingsan ya. Cuma emang sakitnya tuh bener-bener sakit banget, di depan sakit, di belakang sakit, terus tuh sampai pernah beberapa kali dalam berapa tahun aku hidup ini, itu sakitnya benar-benar gak ketahan. Karena biasanya setiap buang angin, terus buang air besar, itu sakit banget sampai aku ngira diri aku ini kena ambeien. Karena setiap mau buang air besar itu sakit banget gitu loh. Sampai aku sempat mengonsumsi obat ambeien yang oral maupun yang dimasukkan ke anus kita gitu. Nah itu aku bener-bener sampai ngerasain di titik itu. Beberapa bulan yang lalu aku ngerasa sakitnya bener-bener sakit banget. Jadi setiap hari tuh aku konsumsi untuk siang dua obat pereda rasa sakit, untuk siang sekali sama untuk malam sebelum tidur. Karena aku pernah sampai nggak bisa tidur, itu bener-bener nggak bisa tidur sampai subuh, melek aja. Itu karena aku mau nyoba nggak meminum obat tapi bener-bener sakit. Jadi aku cuma bisa nangis sampai subuh, mata aku sampai bengkak, mana harus kerja kan, tuh bener-bener sakit banget. Akhirnya aku memberanikan diri untuk check up ke dokter dan akhirnya aku tahu tuh kondisi diri aku tuh gimana. Aku masih belum bisa cerita ke kalian karena aku masih dalam tahap observasi, dan nantinya kalau misalnya ada perubahan, aku pengen sharing ke kalian tentang apa yang aku alami itu. Untuk saat ini aku mau sharing ke kalian dulu tentang gimana caranya selama ini aku menghadapi rasa sakit ketika halangan atau menstruasi gitu. Yang pertama, yang paling menurut aku yang paling ngebantu banget itu dua bantal ini. Nah ini bantal aku nggak beli, jadi ini yang beliin pacar aku. Jadi dia mungkin kayaknya kasihan karena aku selalu ngeluh sakit ketika haid gitu kan. Akhirnya dia beliin pertama satu yang bahannya kayak gini. Ini aku nggak tahu harganya, kayaknya sih 3 stok dari 30 ribuan. Nanti aku bakalan kasih tahu juga dia beli di mana dan harganya berapa. Ini dia awalnya tuh dikirimnya itu tanpa air ya, jadi kalian masukin air sendiri. Jadi ketika dapat paketnya, aku dapat kayak semacam corong buat kita ngisi air. Terus itu dapat kabelnya, kabelnya kayak gini. Jadi ini untuk dicolokin ke sumber listrik, terus yang ini buat dimasukin ke sini, jadi bisa diputer gitu. Nah jadi nanti kalau mau nyalainnya tuh tinggal dicolokin aja. Dia bakalan, oh ya, ngisi airnya tuh jangan sampai penuh, karena kalau penuh dia nggak ada kayak apa ya, sisa-sisa tempat untuk, karena dia bakalan ngebesar gitu loh. Pokoknya kayak gitu lah ya, intinya ketika dia panas dia jadi ngebesar gitu. Nah jadi ini airnya ketika udah dimasukin sih nggak akan keluar sih, aman ya so far. Terus kalau udah panas dia nggak akan mati lampunya. Kalau yang jenis ini nggak akan mati. Nanti yang satunya aku bakalan jelasin bedanya apa. Nah setelah itu baru deh ditaruh di perut kalian atau di belakang atau di bagian yang menurut kalian sakit gitu. Kalau dulu kan kita biasa pakai botol ya, sekarang zamannya ternyata sudah modern, udah tinggal dicolok aja terus sudah deh bisa dipakai gitu. Ini cukup ngebantu aku banget, dan ini cepet banget ngecasnya, cuma 1 menit doang, bener-bener di hitungan detik lah dia langsung panas. Nah terus aku akhirnya dibeliin lagi karena waktu itu aku bilang kayaknya satu aja nggak cukup, cuma aku males banget belinya karena kan dulu tuh
apa ya, gratis ongkirnya tuh harus minimal 50.000 apa ya zaman waktu itu kan. Kalau sekarang kan kayaknya 30.000 udah bisa kan di Shopee. Nah ini akhirnya pacar aku beliin lagi. Ini dia nggak ngomong-ngomong sama aku, tiba-tiba udah datang aja bantal yang ini. Nah yang ini itu dia bahannya, dia datang udah ada airnya nih, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi ngisi air kayak yang jenis yang ini. Kalau yang ini tuh belum ada airnya, yang ini udah ada airnya, jadi tinggal ngecas aja deh. Jadi ketika, tapi kayaknya aku tetap dapat corongnya, ya tetap dapat corongnya. Nah karena udah ada airnya tuh kayak paketnya berat banget gitu loh, karena udah ada airnya itu kan. Ya udah, nah bedanya ya udah apa ya bedanya, oh ya kok aku jadi lupa. Jadi bedanya kalau misalnya kita pakai yang ini ngecasnya lama, dia lebih dari 1 menit, bisa 3 menitan. Cuma daya tahan untuk panasnya tuh lama banget yang ini, mungkin karena dia tebel ya. Jadi kalau misalnya ini butuh waktu 1 menit buat ngecas, kalau yang ini tuh bisa 3 menitan tapi awet, bener-bener awet sampai lebih dari 20 menitan lah awetnya. Ini enak sih, dia nggak sepanas yang ini. Jadi kalau misalnya masukin kena kulit gitu kan, apa ya, tetap nggak terhalang sama baju gitu. Nah ini tuh nggak terlalu apa ya, kayak kebakar gitu loh, gimana sih, ini jolpet gitu lah bahasanya ya. Nah kalau yang ini tuh enggak, karena dia ada sisi lapisan lagi gitu, terus bisa menghangatin tangan juga. Ini fungsinya tuh, ini cute banget sih. Cuma ya itu apa ya, menurut aku kalau yang ini tuh, kalau bahan-bahan kayak gini tuh kayak nyerap debu gitu loh, aku kayak agak nggak terlalu suka teksturnya aja. Cuma dia worth sih kalau pengen panasnya lama ya gitu. Oh ya, bedanya lagi ketika kita ngecas, kalau ini udah kayak mendidih atau udah panas banget, dia bakal mati sendiri, kayak lampunya tuh mati sendiri. Kalau ini tuh enggak, bener-bener kayak jangan kalian tinggalin gitu ketika ngecas ini, meledak kan gitu. Kalau ini tuh mati sendiri. Nah kalau udah mati, cabut dulu ininya, baru kalian cabut yang pala ini gitu, sumber listriknya dulu baru yang ini gitu. Ini wajib kalian punya sih, worth it banget buat dibeli. Terus selanjutnya ialah balsem. Jadi emang aku suka banget sama balsem stick ini. Kalau balsem yang jenisan jar gitu kan harus dicolek ya pakai tangan, itu tangan kita jadi ikutan panas kan. Kalau ini tuh enggak, ini sampai habis karena saking senengnya aku pakai. Jadi kadang kan kita males ngekasih dia nih, pengen kayak biar anget gitu kan punggung kita atau perut kita, jadi aku olesin ini aja gitu. Jadi ini tangan aku nggak kena panas, terus ya enak aja gitu, tinggal di roll aja. Nah ini harganya murah banget, cuma 5.000. Ini aku beli sendiri, nggak dibeliin. Pertama kali aku beli itu di Watson, harganya 5.000. Terus karena di Lampung nggak ada Watson, terus juga aku males ke apotek, ya udah aku beli online. Tadi tuh aku beli online, coba aku cek dulu ya, aku lupa nama tokonya Jajan Sehat Shop, nanti aku kasih juga linknya. Harganya 4.900, tapi sekarang lagi diskon aja tuh jadi 4.800. Stoknya juga tinggal 2, satu malah, kayaknya laku banget ya dia, karena ini worth it banget sih. Kalau misalnya kalian nemu ini di apotek atau minimarket, kasih tahu aku ya, aku kayaknya bakalan borong. Lanjut, yang selanjutnya itu nih oil pure essential oil. Kenapa aku pakai dia juga? Karena ini apa ya, selain bikin anget badan kita, wanginya juga bikin merelaksasikan gitu loh, gimana sih bahasanya, pokoknya bikin kita relax gitu lah ya, tidur tuh jadi nyenyak gitu. Aku pakai yang merek Motuna yang Deep Sleep ini. Selain aku pakai buat diffuser, aku pakai juga buat tidur. Aku olesin ke badan aku yang aku ngerasa kayak butuh kehangatan, pokoknya butuh anget-anget gitu lah. Bisa juga ditaruh di leher, ada banget, ini wanginya enak banget sih. Harganya aku beli 94.000, lagi promo buy one get one gitu, jadi bisa dicek aja, nanti aku kasih juga linknya. Nah terus kalau kalian tanya apa yang aku minum, pokoknya aku pertama kali nggak ngerasain sakit, bener-bener nggak ngerasain sakit itu halangan aku yang kemarin di bulan Maret ini aku nggak ngerasa sakit, alhamdulillah, itu better banget. Maksudnya sakitnya tuh masih bisa ditahan, kayak ya kayak rahim luruh gitu aja gitu, nggak sesakit kayak kentut atau buang angin sakit gitu tuh nggak lagi, alhamdulillah.
Nah itu aku nggak minum obat, bener-bener nggak minum obat dari awal sampai akhir. Itu aku seneng banget sih. Aku kira aku bakalan ketergantungan obat sampai nanti-nanti, ternyata enggak. Jadi yang aku minum tuh cukup ini aja. Aku minum CMD, ini kayak mineral gitu, sumber mineral alami. Ini yang jual ayahnya pacar aku. Kalau mau juga ntar aku bisa kasih WhatsAppnya juga di description box. Ini enak banget, ada badan kita jadi entengan dan apa ya, ngerasanya kayak bugar dan semangat gitu, nggak ngantuk. Walaupun misalnya aku tidur jam 2, jam 3 gitu, ketika bangun tuh segar gitu dan jadi jarang sakit sih semenjak minum ini. Terus selain itu, apa sih tips-tipsnya supaya halangan gak sakit atau head gak sakit? Yang pertama dari aku itu dijaga makannya. Jadi kurangin makanan yang bahannya pengawet, terus juga makanan-makanan yang junk food kayak gitu, yang mengandung banyak radikal bebas ya, itu mulai dikurangin. Yang bakar-bakaran, goreng-gorengan, tepung-tepungan, itu mulai dikurangin. Perbanyak makan sayur. Nah, sayurnya juga jangan pakai MSG atau jangan pakai pengawet penyedap rasa gitu. Aku banyak makan sayur, sama aku rutin jalan kaki atau jalan cepat gitu depan rumah dan kena sinar matahari. Setelah aku ingat-ingat, ternyata aku hampir setahun ya, pokoknya selama WFH aku bener-bener gak kena matahari kecuali diajak main sama teman-teman aku tuh weekend doang, dan bisa dihitung jari lah ibaratnya selama berbulan-bulan itu. Jadi bulan kemarin tuh aku intensif makan sayur, terus kurangin nasi, nggak makan mie, nggak makan tepung-tepungan, sempat makan kayak roti-rotian tapi cuma dikit doang, kayak satu slice gini doang gitu-gitu sih. Kalau dulu aku maniak banget makan roti, terus cemilan-cemilan goreng-gorengan, terus makan yang apa ya, seminggu sekali itu makan junk food. Nah kalau sekarang aku bener-bener enggak ngurangin banget. Alhamdulillah ngefek di aku gak terlalu sakit kayak sebelumnya. Makan sayur juga aku mulai suka. Kalau dulu tuh kayak makan sayurnya lebih dikit, nasinya lebih banyak, terus sekarang mulai dibalik. Bener-bener ngaruh, asli deh, percaya sama aku. Jadi saran aku buat teman-teman yang ngerasa halangannya atau headnya sakit, itu boleh mulai dicoba kurangin makanan junk foodnya, terus makanan yang bertepung-tepung, goreng-gorengan, terus yang mengandung banyak zat karsinogen dan lain-lain ya. Karena kita nggak tahu kedepannya apa ya, tubuh kita tuh sebenarnya baik-baik aja atau enggak gitu kan, kalau nggak kita periksa dan kalau nggak sakit duluan gitu. Nah karena sakit atau sehat tuh mahal, di rumah sakit juga mahal, jadi menurut aku apa salahnya kita coba kurangin dulu makanan-makanan yang berbahaya buat tubuh kita gitu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada saran atau ingin tanya-tanya, bisa komen aja di bawah atau DM Instagram aku juga boleh banget. Aku bakalan update nantinya soal tips-tips dari aku juga mengenai head ataupun yang lainnya. Pantengin aja channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan share video ini buat teman-teman kamu yang membutuhkan. Bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Makasih yang nonton sampai habis.